Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Halo anak-anak soleh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, kali ini Bunda Iin akan membawakan satu kisah seru. Kisah dari Nabi. Nabi siapa kali ini? Tunggu sebentar. Bunda Iin bawa apa? Tada! Bunda Iin bawa kayu ya, tongkat. Nah, coba sudah ada yang bisa menebak atau belum? Dengan tongkat ini ada nabi yang mempunyai mukjizat loh. Nabi siapa? Ayo. Nabi Isa? Coba lagi kali. Nabi? Ya, alhamdulillah betul. Nabi Musa alaihi salam. Nah, mau dengar ceritanya? Baik, oke. Duduk yang rapi. Alkisah. Di negara Mesir ada seorang raja yang zalim, kejam, suka memperbudak rakyatnya. Dia bernama Fir'aun. Fir'aun ini sungguh sombong tabiatnya. Sangat suka untuk menjajah rakyatnya. Nah, suatu ketika Raja Fir'aun bermimpi. Apa mimpinya? Dia bermimpi negara Mesir itu terbakar, hancur. Tapi anehnya ada beberapa rumah yang selamat, yang tidak rusak sama sekali. Rumah itu adalah rumah dari kaum Bani Israel. Sampai akhirnya ketika bangun pagi, dia pun segera mencari pengawalnya. Hei pengawalku, segera kumpulkan para ahli sihir, para ahli tafsir mimpi sekarang juga. Baik, Baginda. Pengawal Fir'aun pun segera memanggil para ahli sihir, para tafsir mimpi dari seluruh pelosok negeri Mesir. Mereka dikumpulkan di istana. Sampai akhirnya Fir'aun pun datang dan berkata, "Hai para ahli sihir, aku semalam bermimpi. Mesir hancur, terbakar. Tapi aku heran, ada beberapa rumah yang tidak terbakar, yaitu rumah dari keturunan Bani Israel. Coba artikan apa mimpiku itu." Para ahli tafsir mimpi pun segera berkumpul. Mereka membicarakan, mereka mengartikan, dan akhirnya sampai pada satu titik kesimpulan. Ada satu orang perwakilan dari para ahli sihir dan para tafsir mimpi itu. Tuanku, maafkan tuanku. Kami sudah menyimpulkan bahwa arti dari mimpi Tuan, maafkan hamba loh Tuan ini Mesir memang akan hancur. Apa? Hancur? Maafkan Tuan, iya Tuan, akan hancur oleh anak keturunan dari Bani Israel Tuan. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Begini saja, mulai saat ini bunuh semua anak yang dilahirkan oleh Bani Israel tanpa terkecuali. Singkirkan bayi itu. Akhirnya pengumuman untuk menyingkirkan bayi laki-laki yang lahir dari keturunan Bani Israel pun disebarkan. Akhirnya pengumuman itu juga sampai di suatu desa di mana ada seorang ibu-ibu yang perutnya gendut. Ya Allah, aku sudah mau melahirkan. Aduh, ya Allah bantu aku supaya aku kuat. Alhamdulillah ya Allah, bayiku sehat, bayiku ganteng.
tampan. Hah? Tapi dia laki-laki. Aduh, nak, maaf. Ibu akan melindungimu karena perintah Raja Fir'aun yang akan menyingkirkan bayi laki-laki. Oh, aku tidak mau kau tersingkir, nak. Atas izin Allah, si ibu itu dan si baby Musa pun mengasingkan diri di suatu tempat. Dan atas izin Allah juga, ibu menghanyutkan si bayi Musa itu ke sungai Nil, ya. Si baby Musa pun terapung-apung di sungai Nil sampai kemudian, tahu nggak, sungai Nilnya mengarah kemana? Mengarah ke istana Raja Fir'aun. Nah, si baby yang ganteng ini ditemukan oleh dayang-dayang atau pelayan dari istri Fir'aun. Istri Fir'aun bernama Aisyah. Ya Allah, ganteng sekali anak ini. Aku akan bilang kepada suamiku agar aku bisa merawatnya. Iya benar, karena Aisyah dan Fir'aun itu memang tidak atau belum punya keturunan. Sehingga ketika Aisyah bilang kepada Fir'aun untuk merawat si baby Musa ini, Fir'aun pun sebelumnya juga nggak mau, karena dia tuh laki-laki kan. Tapi karena rasa sayang kepada Aisyah, akhirnya pun diizinkan. Nah, si baby Musa ini minumnya apa coba kalau masih baby? Es teh? Bukan. Iya, air susu ibu. Nah, Aisyah pun mendatangkan beberapa ibu susuan. Tapi ajaibnya tidak ada satupun yang mau Musa menyusu kepadanya. Sampai akhirnya pertolongan Allah datang. Ibu kandung Musa juga mendaftarkan diri menjadi ibu susuan untuk Musa. Jadi ya diterima dong karena Musa langsung menyusu dengan semangat karena dia ibu kandungnya. Nah, si baby Musa pun tumbuh sehat, berparas yang tampan dan berperangai yang baik hati. Dia pun berusaha sedikit demi sedikit meluluhkan hati ayahnya yang bernama Raja Fir'aun tadi. Tapi apakah Raja Fir'aun menyetujui untuk menurunkan, untuk mengurangi kezalimannya? Tidak. Sampai akhirnya Fir'aun akan membinasakan kaum Bani Israel. Musa pun diutus Allah untuk meninggalkan Mesir menuju Kan'an. Malam-malam mereka pun mempersiapkan diri. Fir'aun pun mengetahuinya dan kejar Musa dan pengikutnya. Wah, langsung tuh begini. Pengikut Nabi Musa, Nabi, kita dikejar, lari. Lari. Di depan itu laut, di belakang itu pasukan Fir'aun. Bagaimana ini? Akhirnya petunjuk dari Allah datang. Pukullah tongkat itu dan akan terbelah airnya. Nabi Musa pun dengan mengucap bismillah segera memukulkan tongkatnya ke dalam laut merah. Kun fayakun. Lautan pun terbelah. Wah, Masya Allah. Wah, jadi terbelah ya begini. Hei, jangan ngelamun, cepat kita kabur. Mereka pun berlari melintasi laut merah yang mendingi, airnya seperti dinding. Fir'aun yang di belakang pun terkejut. Kok bisa gitu ya? Nah, tapi mereka mengikuti juga. Nah, ketika semua pengikut Musa sudah sampai di seberang, kembali Musa memukulkan tongkatnya. Akhirnya, laut pun yang semula terbelah kayak dinding, menyatu kembali. Dan Fir'aun dan pengikut yang mengejarnya tenggelam. Nah, oke. Nah, anak-anak hebat, demikian cerita dari Bunda Iin. Pesannya apa? Ya, kita selalu memohon pertolongan kepada Allah. Karena jika Allah sudah berkata, kun fayakun, maka jadi-jadilah. Maka semua yang mustahil pun akan terjadi. Oke, sampai di sini kisah Nabi Musa alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.